Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, zat penguasa langit dan bumi, dan hanya kepadanya lah kita memohon segala ampunan dan segala perlindungan. Salawat berangkikan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Manusia mulia yang mana membawa begitu banyak perubahan kepada kehidupan kita saat ini, yang mana membawa umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, dari zaman menyembah berhala menuju zaman menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, puasa menjadi salah satu syariat yang spesifik. Ketika kita sholat, mungkin orang-orang di sekeliling kita mengetahui bahwasanya kita sedang melaksanakan sholat, melihat dari gerakan dan tata cara kita melaksanakannya. Begitupun zakat dan ibadah-ibadah lainnya. Tetapi ketika kita melaksanakan puasa, siapa yang tahu bahwasanya kita benar-benar melaksanakan puasa dengan benar ataupun tidak? Walaupun muka kita terlihat lemas dan gaya kita dibuat-buat seperti orang yang lusuh, tetapi di belakang orang kita bisa saja makan dan minum, dan hanya Allah saja yang tahu bahwasanya kita benar-benar berpuasa atau tidak. Jadi ibadah puasa ini adalah ibadah yang khusus, yang mana hanya Allah saja yang tahu apakah kita benar-benar melaksanakannya atau tidak. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ketika kita melihat arti ayat ini, timbul sebuah pertanyaan, bahwasanya kenapa Allah mewajibkan ibadah puasa, juga mensetir bahwasanya ibadah puasa ini sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Kiai Haji Mustafa Ya'qub mengatakan dalam bukunya yang berjudul Islam Masa Kini, bahwasanya ayat yang membahas tentang kewajiban puasa ini tidak lain ialah untuk mengkondisikan umat Islam agar secara mental ia merasa ringan dalam melaksanakan kewajiban puasa ini. Karena kewajiban ini tidak hanya diwajibkan kepada umat Islam, tetapi sebelumnya sudah diwajibkan untuk umat-umat sebelumnya dan mereka mampu melaksanakannya. Dia juga menegaskan bahwasanya syariat dan ibadah yang dilakukan secara bersamaan itu akan lebih terasa ringan dibanding ibadah yang kita lakukan sendiri-sendiri. Adik-adik yang berbahagia, ada beberapa perbedaan antara puasa umat terdahulu dan puasa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa menyamakan antara puasa umat terdahulu dan puasa umat sekarang. Puasa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapat rujukan baik dari waktu, tempat, dan lain-lain yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa pembeda antara puasa umat terdahulu dan puasa umat Nabi Muhammad. Yang pertama, puasa umat Nabi Muhammad ialah lebih ringan
dibandingkan puasa umat terdahulu. Salah satu yang menjadi perbedaan yang jelas ialah puasa umat Nabi Muhammad lebih ringan dibandingkan puasa umat terdahulu. Kita hanya diwajibkan untuk menahan lapar dan haus ketika sebelum terbit matahari sampai tenggelamnya matahari. Dan setelah itu kita dihalalkan untuk makan sampai tiba kembali waktu terbit matahari. Tetapi beda halnya dengan kewajiban yang Allah tetapkan pada umat sebelumnya, yaitu kita mengambil contoh dari puasa yang diwajibkan oleh Ibunda Maryam, yang mana puasanya diwajibkan dan ketika dia berbicara dapat membatalkan puasa. Tentunya kita merasa lebih ringan karena ketika kita berpuasa, walaupun kita bicara, itu tidak membatalkan puasa kita. Adapun kewajiban kedua, adapun perbedaan kedua, yaitu puasa umat Nabi Muhammad lebih sedikit dibandingkan puasa umat terdahulu. Kita hanya diwajibkan untuk berpuasa 1 bulan dari 11 bulan yang Allah siapkan. Beda halnya dengan puasa yang Allah wajibkan kepada Nabi Daud dan umatnya. Selain diwajibkan untuk berpuasa selang-seling, yaitu sehari puasa dan sehari tidak, ia juga diwajibkan untuk berpuasa sepanjang tahun seumur hidupnya. Adapun pembedaan yang ketiga, yaitu terletak pada makan sahur. Rasulullah SAW menegaskan bahwasanya pembeda antara puasa umat terdahulu dan puasa umat sekarang terletak pada makan sahur. Itulah 3 perbedaan antara puasa umat sekarang dan puasa umat terdahulu. Semoga ini menjadi pelajaran buat adik-adik di rumah. Kurang dan lebihnya Bapak minta maaf. Syukron. Wabillahi taufiq wal hidayah. Segala kekurangan datangnya dari Bapak sendiri dan segala kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.